Halo semuanya, selamat datang di Bobok Channel. Di sini kita akan berbagi kisah hidup yang penuh inspirasi dan pelajaran. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Yuk, kita mulai. Aku, Hana, adalah seorang guru mengaji di sebuah pondok pesantren kecil di pinggiran kota. Hari-hariku berjalan sederhana, penuh ketenangan, dan aku sangat mencintai pekerjaanku. Setiap pagi, aku bangun sebelum fajar untuk menyiapkan materi mengaji bagi anak-anak santri. Aku suka melihat semangat mereka saat belajar membaca Al-Quran, dan rasanya semua beban hidup hilang ketika mendengar lantunan ayat-ayat suci dari mulut mereka yang masih polos. Di luar kesibukanku sebagai guru mengaji, aku tinggal bersama ibuku di rumah sederhana tak jauh dari pondok pesantren. Ayahku sudah meninggal dunia beberapa tahun lalu, dan sejak itu, ibuku bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan kami. Ia memiliki usaha menjual baju muslim yang biasa ia pasarkan di pasar mingguan. Meski tidak besar, usaha itu cukup untuk menyambung hidup kami. Namun akhir-akhir ini aku melihat ibuku semakin sering menghela napas panjang. Ada sesuatu yang mengganggunya. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman depan rumah, sebuah mobil mewah tiba-tiba berhenti di depan pintu gerbang. Aku terkejut karena jarang sekali ada mobil seperti itu masuk ke lingkungan kami. Dari dalam mobil, turun seorang wanita paruh baya yang langsung kukenali. Bu Sari, sahabat ibuku sejak dulu. Bu Sari tampak anggun dengan pakaian mahalnya dan senyumnya begitu hangat saat ia melangkah masuk ke rumah. Ibuku keluar dari dapur dengan wajah cerah, seolah-olah beban di pundaknya tiba-tiba lenyap. Mereka berpelukan erat dan aku diminta membuatkan teh untuk mereka. Saat aku menuangkan air panas ke dalam cangkir, tanpa sengaja aku mendengar percakapan mereka dari ruang tamu. Mereka berbisik-bisik tentang modal usaha dan pinjaman. Awalnya, aku tidak terlalu memperhatikan, menganggap itu hanya obrolan biasa antara sahabat. Tapi satu kalimat dari Bu Sari membuatku penasaran. Tenang saja, Ningsih. Aku akan bantu usahamu kali ini. Tapi ingat, balas budimu harus setimpal. Aku tidak mengerti apa maksudnya. Apa yang dimaksud dengan balas budi? Kenapa ibuku terlihat begitu lega setelah mendengar janji Bu Sari? Pikiranku dipenuhi pertanyaan, tapi aku memilih diam dan kembali ke dapur, berpura-pura tidak mendengar apa-apa. Malam itu, aku tidur dengan perasaan gelisah. Sesuatu di dalam hatiku berkata bahwa kehidupan tenangku akan segera berubah. Aku hanya tidak tahu bagaimana atau kapan. Beberapa minggu setelah kedatangan Bu Sari, kehidupan ibuku berubah drastis. Usaha baju muslimnya yang sebelumnya sepi pembeli, tiba-tiba ramai luar biasa. Pesanan datang dari segala penjuru, bahkan ada beberapa pelanggan yang memesan dalam jumlah besar untuk acara keluarga atau komunitas mereka. Aku melihat ibuku kewalahan mengurus semuanya sendirian, tapi wajahnya tampak berseri-seri. Ada kelegaan di matanya yang sudah lama tidak kulihat. Suatu malam, saat aku sedang membantu ibuku mengepak pesanan, ia tiba-tiba berbicara dengan nada serius. "Hana," katanya sambil meletakkan gunting di tangannya. "Ibu ingin bicara sesuatu padamu." Aku menghentikan aktivitasku dan menatapnya dengan penuh rasa ingin tahu. "Ada apa, Bu?" tanyaku. Ibuku menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Kamu ingat Bu Sari, kan? Sahabat ibu yang datang beberapa waktu lalu?" Aku mengangguk. Tentu saja aku ingat. Bagaimana mungkin aku bisa melupakan wanita yang datang dengan mobil mewah dan meninggalkan kesan mendalam tentang balas budi itu? "Bu, Sari sudah banyak membantu usaha ibu," lanjut ibuku. "Tanpa bantuannya, mungkin usaha ini sudah tutup. Tapi ada syarat yang harus kita penuhi sebagai balas budinya." Aku langsung merasakan firasat buruk. "Syarat apa, Bu?" tanyaku hati-hati. Ibuku terdiam sejenak, seolah mencari kata-kata yang tepat. "Bu Sari ingin kamu menikah dengan anaknya," katanya akhirnya, suaranya bergetar. Aku terperangah. "Apa? Menikah? Dengan anak Bu Sari?" Aku belum siap untuk hal seperti itu. Aku masih ingin fokus pada pekerjaanku sebagai guru mengaji dan menikmati hidupku yang tenang. Lagi pula, aku bahkan belum pernah bertemu anak Bu Sari. "Tidak, Bu,"
protesku keras. Aku belum siap menikah. Aku masih ingin mengajar dan... Tapi bagaimana dengan ibu, Hana? Potong ibuku dengan suara tinggi, membuatku terkejut. Kamu pikir uang yang digunakan untuk membangkitkan usaha ibu ini datang dari mana? Itu semua karena Bu Sari mau membantu kita. Dan sekarang, ini satu-satunya cara untuk membalas kebaikannya. Aku terdiam. Hatiku bergejolak antara rasa bersalah dan ketidakrelaan. Aku tahu ibuku benar. Tanpa bantuan Bu Sari, kami mungkin sudah kehilangan segalanya. Tapi apakah menikah dengan orang asing adalah harga yang harus kubayar? Ibu tidak bisa memaksaku untuk menikah hanya demi balas budi. Kataku dengan nada marah. Ini hidupku, Bu. Aku punya impian dan tanggung jawab sendiri. Ibuku menundukkan kepala, air mata mulai mengalir di pipinya. Ibu tahu ini sulit untukmu, Hana. Tapi apa lagi yang bisa ibu lakukan? Ibu sudah tua dan tidak punya siapa-siapa selain kamu. Tolong, demi ibu. Melihat ibuku menangis membuat hatiku hancur. Aku tahu dia melakukan ini demi kebaikan kami berdua. Tapi rasanya seperti ada beban berat yang diletakkan di pundakku tanpa persetujuanku. Malam itu, aku tidur dengan pikiran kacau. Keputusan ini bukan hanya tentang masa depanku, tapi juga tentang hubunganku dengan ibuku. Hari yang kutakutkan akhirnya tiba. Beberapa hari setelah percakapan tegang itu, Bu Sari datang kembali ke rumah kami. Kali ini, ia tidak sendirian. Di sampingnya, berdiri seorang pria muda yang langsung membuatku terkejut. Matanya tertutup, perban putih, dan tangannya memegang tongkat untuk membantunya berjalan. Aku hanya bisa menatapnya dengan rasa bingung dan cemas. Inilah anakku, Budi, kata Bu Sari sambil tersenyum lebar, seolah-olah tidak ada yang aneh dengan situasi ini. Dia sudah mendengar banyak hal baik tentangmu dari ibumu, Hana. Aku merasakan darahku berdesir cepat. Jadi inilah orang yang ingin ibuku jadikan suamiku, seorang pria buta. Aku bahkan belum siap menikah, apalagi dengan seseorang yang hampir tidak bisa melihat wajahku. Tanpa berkata apa-apa, aku langsung masuk ke dalam kamar dan menutup pintu rapat-rapat. Aku tidak ingin menghadapi ini. Tidak sekarang, tidak pernah. Di dalam kamar, aku duduk di tepi tempat tidur, mencoba menenangkan diri. Pikiranku dipenuhi berbagai pertanyaan. Apa yang harus kulakukan? Bagaimana mungkin aku bisa hidup bersama seseorang seperti Budi? Apakah ini benar-benar satu-satunya cara untuk membalas kebaikan Bu Sari? Tapi semakin lama aku memikirkannya, semakin besar juga rasa bersalahku terhadap ibu. Ia telah bekerja keras sepanjang hidupnya untuk menjaga aku, dan sekarang ia membutuhkanku untuk melakukan sesuatu yang penting baginya. Aku tahu, jika aku menolak, hatinya akan hancur. Dan aku tidak ingin menjadi penyebab kesedihan ibu. Setelah beberapa jam berlalu, ibuku akhirnya mengetuk pintu kamarku. Hana, katanya pelan, Bu Sari dan Budi masih menunggu di ruang tamu. Tolong keluar dan bicara dengan mereka. Setidaknya cobalah untuk menghormati mereka. Aku menghela napas panjang, lalu bangkit dari tempat tidur. Dengan langkah berat, aku keluar dari kamar dan menuju ruang tamu. Saat aku duduk di kursi, aku tidak berani menatap Budi. Aku hanya bisa menundukkan kepala, berusaha menyembunyikan ketidaknyamananku. Hana, kata Bu Sari dengan nada ramah. Ibu yakin kamu pasti punya banyak pertanyaan. Tapi izinkan ibu menjelaskan sedikit tentang Budi. Dia adalah anak yang baik, sabar, dan sangat bertanggung jawab. Sayangnya, beberapa bulan lalu dia mengalami kecelakaan yang membuat matanya terluka parah. Dokter bilang, ada kemungkinan penglihatannya bisa pulih sebagian, tapi itu butuh waktu dan perawatan intensif. Aku mendengarkan penjelasan Bu Sari dengan hati yang semakin terbelah. Di satu sisi, aku merasa kasihan pada Budi. Di sisi lain, aku masih belum bisa menerima kenyataan bahwa aku harus menikah dengannya. Jadi, bagaimana Hana? Tanya Bu Sari setelah beberapa saat hening. Kamu mau membantu Budi dan keluarganya? Aku menelan ludah. Semua mata tertuju padaku, termasuk mata Budi yang tertutup perban.
Aku tahu ini bukan hanya tentang aku atau Bu Budi. Ini tentang balas budi kepada Bu Sari, tentang masa depan usaha ibuku, dan tentang hubunganku dengan ibu. Akhirnya dengan suara bergetar, aku menjawab, "Baiklah, aku setuju." Ibuku langsung tersenyum, lega, sementara Bu Sari tampak puas. Budi hanya diam, tidak mengatakan apa-apa. Tapi entah kenapa, aku merasa ada sesuatu yang tersembunyi di balik ketenangannya. Pernikahan kami berlangsung sederhana, tanpa kemewahan atau hingar-bingar. Hanya keluarga dekat dan beberapa tetangga yang hadir. Aku mengenakan kebaya merah yang dipilih ibuku, tapi hatiku terasa kosong. Sepanjang acara, aku tidak bisa menahan air mata. Bukan karena bahagia, melainkan karena perasaan takut, bingung, dan sedih yang bercampur menjadi satu. Beberapa tamu memandangku dengan iba, tapi aku tidak peduli. Ini bukan hari bahagiaku. Ini adalah hari di mana aku merasa hidupku direnggut paksa. Setelah acara selesai, aku dan Budi kembali ke rumah yang sudah disiapkan oleh Bu Sari untuk kami tinggali sementara. Rumah itu cukup besar dan nyaman, tapi bagi aku, rasanya seperti penjara. Aku duduk di tepi tempat tidur, menundukkan kepala, mencoba menahan tangis yang terus mengalir. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Bagaimana caranya menjalani hidup bersama seseorang yang bahkan tidak bisa melihat wajahku? Tiba-tiba, suara lembut Budi memecah kesunyian. "Hana," katanya pelan, "kamu tidak perlu takut." Aku terkejut mendengarnya. Aku bahkan tidak menyadari bahwa dia sudah duduk di sampingku. Apa maksudmu?" Tanyaku gugup. "Aku tahu kamu tidak ingin menikah denganku," katanya dengan nada tenang. "Kamu pasti merasa terpaksa, kan?" Aku tidak bisa menjawab. Kata-katanya begitu jujur sehingga membuatku semakin merasa bersalah. "Begitulah seharusnya," lanjut Budi. "Karena sebenarnya, aku juga tidak ingin menikah demi cinta. Aku hanya butuh bantuanmu, Hana." Aku menoleh padanya, meski ia tidak bisa melihat ekspresiku. "Maksudmu?" Budi menghela napas panjang sebelum melanjutkan. "Ayahku. Dia selalu ingin mengambil alih semua warisan keluargaku. Dia bilang, jika aku belum menikah sampai usia tertentu, semua harta warisanku akan jatuh ke tangannya. Itu sebabnya aku membutuhkan istri untuk melindungi hak-hakku." Aku terdiam. Jadi, ini alasan sebenarnya. Pernikahan ini bukan tentang cinta atau hubungan keluarga, melainkan tentang perlindungan harta warisan. "Jadi, kamu hanya memanfaatkan aku?" Tanyaku dengan nada getir. "Tidak." Budi langsung membantah. "Aku tidak pernah berniat memanfaatkanmu, Hana. Aku hanya butuh seseorang yang mau membantuku melewati masa-masa sulit ini. Kamu tidak perlu khawatir. Aku tidak akan menyakitimu atau memperlakukanmu dengan buruk. Aku hanya butuh pendamping untuk sementara waktu, sampai masalah dengan ayahku selesai." Aku menundukkan kepala lagi, mencerna kata-katanya. Meski awalnya merasa marah dan tersinggung, ada sesuatu dalam suaranya yang membuatku percaya bahwa dia tidak berbohong. Ada ketulusan dalam setiap kata yang diucapkannya. "Lalu, apa yang harus aku lakukan?" Tanyaku akhirnya. "Coba saja jalani. Semuanya seperti biasa," jawab Budi. "Aku janji, aku tidak akan merepotkanmu. Aku hanya butuh bantuanmu untuk bertemu ayahku dan meyakinkan dia bahwa pernikahan ini nyata. Setelah itu, kamu bebas melakukan apapun yang kamu inginkan." Aku mengangguk pelan, meski ia tidak bisa melihatnya. "Baiklah," kataku dengan suara bergetar. "Aku akan membantu." Setelah pembicaraan itu, suasana malam pertama kami tidak lagi tegang. Aku masih menangis diam-diam, tapi kali ini air mataku tidak hanya penuh rasa sedih. Ada sedikit harapan bahwa mungkin, hanya mungkin, segalanya tidak akan seburuk yang kubayangkan. Beberapa hari setelah malam pertama yang penuh kejutan, aku mulai menyesuaikan diri dengan kehidupan baruku bersama Budi. Meski awalnya merasa canggung dan tidak nyaman, aku perlahan-lahan mulai melihat sisi lain dari suamiku ini. Budi ternyata bukan orang yang merepotkan seperti yang kubayangkan. Ia sangat mandiri meskipun matanya tertutup perban.
dan ia selalu berusaha untuk tidak bergantung padaku terlalu banyak. Aku bahkan sering mendengarnya berbicara sendiri, seolah-olah ia sedang berlatih untuk menghadapi sesuatu. Suatu pagi, saat aku sedang membantu Budi menyiapkan sarapan, ia tiba-tiba berkata, "Hana, kita harus bertemu ayahku minggu depan." Aku langsung terkejut. "Maksudmu, kita harus ke rumahnya?" "Tidak," jawab Budi cepat. "Kita akan bertemu di kantor perusahaan keluargaku. Dia ingin memastikan bahwa pernikahan kita benar-benar nyata." Aku merasakan jantungku berdebar lebih cepat. Aku belum pernah bertemu ayah Budi, tapi dari ceritanya, aku bisa membayangkan bahwa dia adalah sosok yang keras dan sulit dipahami. Bagaimana mungkin aku bisa meyakinkan seseorang seperti itu bahwa pernikahan kami, yang bahkan tidak didasari cinta, adalah nyata? "Jangan khawatir," kata Budi, seolah membaca pikiranku. "Aku sudah siapkan semuanya. Kita hanya perlu bersikap biasa saja, seperti pasangan pada umumnya. Kamu bisa melakukannya, kan?" Aku mengangguk pelan, meski hatiku masih dipenuhi keraguan. "Baiklah, aku akan mencoba." Hari yang ditentukan akhirnya tiba. Aku dan Budi pergi ke kantor perusahaan milik keluarga Budi menggunakan mobil yang disiapkan Bu Sari. Sepanjang perjalanan, aku merasa tegang. Tangan Budi memegang erat tanganku, seolah memberi isyarat bahwa segalanya akan baik-baik saja. Tapi aku tahu, ini bukan situasi yang mudah. Saat kami tiba di kantor, suasana langsung terasa dingin dan formal. Kami disambut oleh sekretaris yang langsung mengantarkan kami ke ruangan besar tempat ayah Budi menunggu. Di dalam ruangan itu, duduk seorang pria paruh baya dengan wajah tegas dan sorot mata yang menusuk. Itulah ayah Budi. Sosok yang membuatku merinding hanya dengan melihatnya. "Budi," katanya dengan nada datar. "Dan ini istri barumu, ya?" "Iya, Pak," jawab Budi tenang. "Ini Hana, istriku." Aku hanya bisa tersenyum tipis, berusaha menyembunyikan keteganganku. Ayah Budi menatapku lama, seolah-olah mencoba membaca pikiranku. Aku merasa seperti seekor burung kecil yang terperangkap di bawah tatapan elang. "Jadi, kalian benar-benar menikah?" tanyanya tajam. "Atau ini hanya sandiwara untuk melindungi harta warisan?" Aku terkejut mendengar pertanyaannya yang begitu frontal. Aku melirik Budi, mencari petunjuk tentang apa yang harus kukatakan. Tapi Budi tetap tenang, seolah sudah mempersiapkan jawaban untuk pertanyaan ini. "Inilah alasan kami datang kemari, Pak," kata Budi dengan nada mantap. "Kami ingin membuktikan bahwa pernikahan kami nyata. Hana adalah istriku, dan kami hidup bersama sebagai suami istri." Ayah Budi tampak ragu. Ia kemudian mengalihkan pandangannya padaku. "Kalau begitu, ceritakan padaku, bagaimana kalian bertemu?" Aku menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Kami dikenalkan oleh ibuku dan Bu Sari," kataku pelan. "Awalnya, kami sama sekali tidak saling kenal. Tapi setelah beberapa waktu, kami merasa cocok satu sama lain." Aku tahu jawabanku terdengar klise, tapi untungnya, ayah Budi tidak langsung memprotes. Ia hanya mengangguk pelan, lalu berkata, "Baiklah, untuk sementara, aku percaya, tapi ingat, jika aku menemukan kebohongan sedikit saja, semua harta warisan akan jatuh ke tanganku." Setelah pertemuan itu, aku dan Budi meninggalkan kantor dengan perasaan lega. Meski ayah Budi masih terlihat curiga, setidaknya ia bersedia memberi kami kesempatan untuk membuktikan bahwa pernikahan kami adalah nyata. Di dalam mobil, Budi menggenggam tanganku erat. "Terima kasih, Hana," katanya lembut. "Kamu hebat hari ini." Aku hanya tersenyum tipis, meski hatiku masih dipenuhi kekhawatiran. Aku tahu ini baru permulaan. Masih banyak tantangan yang harus kami hadapi bersama. Beberapa hari setelah pertemuan dengan ayahnya, Budi mulai berbicara lebih terbuka denganku. Kami sedang duduk di ruang tamu sederhana rumah kami, saat ia tiba-tiba berkata, "Hana, aku ingin jujur padamu tentang sesuatu." Aku menoleh ke arahnya, penasaran dengan nada serius dalam suaranya. "Apa itu?" tanyaku pelan. "Aku tahu kamu menikah denganku karena terpaksa.
katanya tanpa basa-basi. Kamu melakukannya demi ibumu dan balas budi pada Bu Sari. Tapi aku tidak ingin kamu merasa terjebak dalam pernikahan ini. Aku terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Kata-katanya begitu tulus, sehingga membuatku merasa bersalah. Selama ini, aku memang menganggap pernikahan ini sebagai beban, tapi aku tidak pernah benar-benar membicarakannya dengan Budi. Jika kamu ingin cerai denganku, aku rela, Hana. Lanjutnya dengan suara lembut namun mantap. Aku tidak akan mempersulitmu. Kamu bisa hidup seperti yang kamu inginkan, dan aku akan memberikan fasilitas apapun yang kamu butuhkan untuk masa depanmu. Aku terkejut mendengar kata-katanya. Aku tidak pernah menyangka bahwa Budi akan menawarkan perceraian, padahal selama ini ia adalah orang yang paling membutuhkan pernikahan ini untuk melindungi hak warisannya. Tapi, bagaimana dengan masalah ayahmu? Tanyaku ragu. Jika kita bercerai, semua harta warisanmu akan hilang, kan? Budi tersenyum tipis, meski matanya masih tertutup perban. Itu risikoku, Hana. Aku tidak ingin kamu merasa terjebak hanya karena kewajiban atau tekanan dari keluargamu. Kamu sudah cukup banyak berkorban untukku. Aku menundukkan kepala, mencoba mencerna kata-katanya. Selama ini, aku hanya melihat Budi sebagai seseorang yang memanfaatkan situasi demi kepentingannya sendiri. Tapi sekarang, aku menyadari bahwa ia justru orang yang sangat peduli pada perasaanku. Ia bahkan rela kehilangan segalanya demi kebahagiaanku. Setelah beberapa saat berpikir, aku akhirnya menjawab, "Tidak, Budi. Aku tidak akan meninggalkanmu." Budi terdiam, seolah tidak percaya dengan apa yang baru saja kudengar. "Kenapa?" tanyanya pelan. "Aku sudah memutuskan untuk membantumu," kataku dengan nada mantap. "Aku akan tetap tinggal dan mengantarmu ke dokter sampai penglihatanmu sembuh. Aku tidak akan meminta apapun darimu. Aku hanya ingin membantu." Budi tampak terharu. Untuk pertama kalinya, aku melihat air mata mengalir di pipinya. "Terima kasih, Hana," katanya dengan suara bergetar. "Aku janji, aku tidak akan menyia-nyiakan ketulusan hatimu." Beberapa bulan kemudian, aku mulai rutin mengantarkan Budi ke dokter spesialis mata. Proses pemulihan memakan waktu lama, tapi ada kemajuan yang signifikan. Mata kirinya mulai bisa melihat sedikit cahaya, meskipun masih kabur. Setiap kali dokter memberi kabar baik, wajah Budi selalu bersinar dengan harapan. Selain itu, hubungan kami juga semakin dekat. Budi mulai lebih perhatian padaku, meski ia masih belum bisa melihat sepenuhnya. Ia sering bertanya tentang pekerjaanku di pondok pesantren, mendengarkan ceritaku tentang anak-anak santri, dan memberiku dukungan penuh untuk terus mengajar. Kadang-kadang, ia bahkan minta aku membacakan Al-Quran untuknya, dan ia mendengarkannya dengan penuh khidmat. Aku mulai menyadari bahwa perasaanku terhadap Budi telah berubah. Awalnya, aku hanya merasa kasihan padanya, tapi seiring waktu, aku mulai melihat sisi lain dari dirinya. Sisi yang penuh ketulusan, kelembutan, dan kebaikan. Meski ia buta, ia memiliki pandangan yang jauh lebih jelas tentang arti kehidupan dibandingkan banyak orang yang kukenal. Suatu malam, saat kami duduk bersama di teras rumah, aku berkata padanya, "Budi, aku senang bisa membantumu. Tapi, aku juga senang bisa mengenalmu lebih dalam." Budi tersenyum, meski ia tidak bisa melihat wajahku. "Aku juga, Hana. Kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Aku merasa pipiku memanas, tapi aku tidak menghindar. Untuk pertama kalinya, aku merasa damai dengan keputusan yang kubuat. Mungkin awalnya aku menikah karena kewajiban, tapi sekarang, aku tahu bahwa aku memilih untuk tetap tinggal karena cinta. Beberapa bulan berlalu, dan perubahan besar mulai terlihat dalam hidup kami. Mata Budi semakin membaik. Meski belum sepenuhnya pulih, ia sudah bisa melihat bayangan-bayangan samar dan mengenali beberapa wajah di sekitarnya, termasuk wajahku. Setiap kali ia melihatku, meski masih kabur, ia selalu tersenyum lebar, seolah-olah aku adalah hal terindah yang pernah dilihatnya. "Kamu cantik sekali, Hana," katanya suatu pagi saat aku sedang membantunya berpakaian untuk pergi ke dokter.
Aku tidak sabar menunggu hari ketika aku bisa benar-benar melihatmu dengan jelas. Aku tertawa kecil, merasa pipiku memanas. Jangan terlalu berharap banyak ya. Aku biasa saja kok. Tidak, bantahnya cepat. Bagiku, kamu luar biasa. Setiap kata-kata pujian darinya membuat hatiku berdebar-debar. Aku tidak pernah membayangkan bahwa hubungan kami akan berubah seperti ini. Dulu, aku hanya melihatnya sebagai seseorang yang butuh bantuanku. Sekarang, aku mulai menyadari bahwa ia juga telah memberikan banyak hal dalam hidupku, kebahagiaan, ketenangan, dan rasa dicintai. Selain itu, hubungan kami dengan keluarga juga semakin baik. Ayah Budi tampak lebih percaya pada pernikahan kami setelah melihat betapa dekatnya kami satu sama lain. Ia bahkan mulai melibatkan Budi dalam beberapa keputusan bisnis keluarga, meskipun masih dalam batas-batas tertentu. Bu Sari sering datang berkunjung, membawa kue atau makanan kesukaanku. Ia selalu tersenyum hangat padaku, seolah-olah mengucapkan terima kasih tanpa kata-kata. Ibuku pun tampak lebih tenang. Usahanya semakin berkembang, dan ia sering berkata bahwa semua ini berkat dukungan Bu Sari dan keluarganya. "Hana, kamu hebat," katanya suatu malam saat aku sedang membantunya mengepak pesanan. "Kamu tidak hanya membantu ibu, tapi juga membuktikan bahwa cinta bisa tumbuh dari pengorbanan." Aku hanya tersenyum mendengar kata-katanya. Ya, aku akhirnya menyadari bahwa cinta memang bisa tumbuh dari hal-hal yang tidak terduga. Awalnya, aku menikah karena kewajiban, tapi sekarang aku menjalani hidup bersama Budi karena cinta yang tulus. Suatu sore, saat kami sedang duduk di taman pondok pesantren tempat aku mengajar, Budi tiba-tiba menggenggam tanganku erat. "Hana," katanya pelan, "ada sesuatu yang ingin aku tanyakan." Aku menoleh ke arahnya, penasaran. "Apa itu?" "Aku tahu kita awalnya menikah karena alasan yang tidak biasa," katanya dengan nada serius. "Tapi seiring waktu, aku menyadari bahwa aku tidak bisa membayangkan hidup tanpamu. Kamu mau tetap tinggal denganku, bukan karena balas budi atau kewajiban, tapi karena cinta?" Aku terdiam sejenak, merasakan jantungku berdebar kencang. Selama ini, aku tidak pernah benar-benar mengungkapkan perasaanku padanya. Tapi sekarang, aku tahu jawabannya dengan pasti. "Ya Budi," kataku akhirnya, dengan suara mantap. "Aku mencintaimu, dan aku ingin melanjutkan hidup ini bersamamu." Wajah Budi langsung bersinar dengan senyuman lebar. Ia menggenggam tanganku lebih erat, seolah takut melepaskannya. "Terima kasih Hana, kamu adalah anugerah terbesar dalam hidupku." Malam itu, kami duduk bersama di teras rumah, menikmati angin malam yang sejuk. Budi mulai bisa melihat lebih jelas, meski masih dalam tahap pemulihan. Ia menggenggam tanganku erat, dan aku merasa bahwa inilah kebahagiaan sejati, bukan karena harta, bukan karena kewajiban, tapi karena cinta yang tumbuh dari proses saling memahami dan saling mendukung. Kehidupan kami mungkin tidak sempurna, tapi bagi kami, ini sudah lebih dari cukup. Kami memilih untuk menjalani hidup bersama, bukan karena paksaan atau tekanan, melainkan karena cinta yang tulus dan ketulusan hati.